Gaduhnya ormas salah siapa? Hercules ditantang pendekar Sunda dan Jawara Betawi. Aha, repot-repot. Saat ini telah terjadi akumulasi yang sebenarnya bisa berbahaya. Apa itu? Soal ormas. Ormas organisasi masyarakat. Apa sih fungsinya? Kenapa sering terjadi bentrokan di antara mereka? Ada apa? Soal yang rame saat ini perihal Hercules. Saat dipandang jumawa oleh pendukung Deddy Mulyadi yang notabene bawa nama Sunda dan para purnawirawan jenderal. Yang notabene sebagian purnawirawan itu dianggap tokoh Betawi yang jelas punya pendukung Jawara Betawi. Khusus soal Deddy Mulyadi, gubernur yang sangat mengapresiasi budaya Sunda dan dianggap mewakili nama besar Sunda. Dia dianggap seperti penerus nama besar Prabu Siliwangi. Ibaratnya orang Sunda harus jadi raja di Sunda. Segala program dia tergolong bagus walau ada hal yang tidak admin setujui soal bansos dengan vasektomi. Di sebagian program dia merasa terhambat oleh ormas grip pimpinan Hercules. Apalagi Hercules mengancam kerahkan anak buahnya. Ini negara demokrasi bukan negara preman. Karena Deddy punya cita-cita bersihkan Jawa Barat dari aura negatif provinsi ormas dalam tanda kutip preman. Nah, dari sini masalah muncul. Uniknya ini bertepatan dengan adanya tesis nasab yang sudah 3 tahunan bergulir, yang jelas memantik rasa kesadaran nasionalis soal menjaga identitas pribumi Nusantara khususnya Jawa agar muncul ke atas dan harus jadi terdepan. Maka otomatis lainnya juga terpantik menjaga identitas lokalnya karena memang wilayahnya. Ya memang sudah garis alamnya kesadaran identitas merasa memiliki saya orang Jawa, saya orang Batak, saya orang Betawi, saya orang Bali dan lain-lain harus berperan utama menjaga identitas leluhur dan bebaskan diri dari pembodohan atas nama turunan nabi palsu. Belum lagi perkara perseteruan ormasnya Hercules grip dengan ormas lain misal Pemuda Pancasila dan lain-lain. Sungguh pandangan tidak elok dilihat publik Nusantara ini. Di negara maju dan bahkan rakyat yang sangat banyak seperti Cina saja. Gak ada hal cerita begini. Tidak ada cerita orang jualan di pinggir jalan lalu dipala ormas bahkan dipala oknum instansi pemerintah. Benar-benar polisi hadir di tengah masyarakat. Menjaga kedamaian antar masyarakat dan hebatnya polisi Cina tidak fokus ngurusi bagaimana menilang kendaraan rakyat dengan segala macam alasan seperti di negara Konoha. Polisi Cina benar-benar fokus hadir menjaga keamanan dan membekuk jika ada oknum orang dari organisasi tertentu atau perorangan saat mengganggu dan memalak rakyat. Tidak ada cerita memalak. Apalagi oknum instansi pemerintah berani minta bayaran jualan di pinggir jalan strategis uang 2 juta per tahun. Jelas itu tidak ada. Bayangkan saja negara kita kesulitan buka lapangan kerja dan saat berusaha usaha kerja mandiri harus dikenakan pungli dan biaya keamanan atas nama ormas pungli 10.000 bahkan 20.000 setiap hari. Nah soal ucapan Hercules yang terkesan jagoan mulai direspon oleh unsur Sunda dan Betawi. Kalau dipikir-pikir apakah mau perang bangsa ini hanya gara-gara ormas? Apa mau negara ini seperti Kolombia yang banyak kelompok gangsternya? Kalau diamati sejak dulu wilayah yang jadi tempat berkecamuk berkembangnya ormas terbanyak ada di Jawa Barat dan Jakarta. Walau negara membolehkan adanya ormas tetapi gambaran yang tampil seakan-akan sebagian masyarakat Jakarta dan Jawa Barat suka sekali bermain dan ikut dalam ranah ormas. Dan itu citranya sangat negatif di media. Apalagi yang terkabarkan soal perkelahian dan perseteruan hanya gara-gara rebutan wilayah dan lahan parkir. Contohnya tetangga saya di Jawa Tengah pergi ke Jawa Barat bawa modal uang 100 juta lebih untuk usaha ambil limbah bulu ayam. Hasilnya sih masuk, tapi yang bikin dia mundur dan pulang sebabkan rugi 100-an juta. Hanya karena ada pungli ormas yang dalam sehari bisa datang berkali-kali. Jelas merugikan dan buat tidak nyaman dalam bekerja. Kemana polisi kok adanya di lapangan saat razia motor dan jika lapor ke kantor polisi dulu dan harus lapor dengan aneka macam syarat. Kawasan DKI Jakarta dan Jawa Barat selalu penuh dengan ormas yang anehnya ormas itu selalu dipimpin justru bukan orang asli Jakarta dan asli Jawa Barat. Walau sebagian ada putra lokal tapi kecil. Seakan-akan dicengkram kalau tidak atas nama agama label turunan nabi ya preman ini dan itu yang di backing jenderal ini dan itu. Dan di backup partai ini dan itu. Dan jika diamati ada hal opini penyadaran yang berkembang sehebat apapun kalian ikut ormas tetapi jika yang memimpin bukan putra daerah tetap saja kalian jadi anak buah orang luar daerah Anda. Harusnya orang Sunda, orang Betawi, orang Jawa, orang Batak,
orang Dayak, orang Bali, dan lain-lain. Kalian harus jadi yang utama di kawasan kalian sendiri. Jangan sampai mau jadi bawahan orang dari wilayah lain kalian, karena kalian punya tanggung jawab jaga wilayahmu dan jaga nama besar leluhurmu. Soal membesarnya ormas di Indonesia karena pola tingkah para politik juga, tentu publik pada tahu. Maka dari itu efek buruk gaduhnya ormas, kesalahan utama itu justru di partai politik. Sebab merekalah yang sering jadi backing ormas dan juga memanfaatkan ormas. Keberanian pemimpin ormas kepada aparat dan kepemimpin wilayah atau daerah bahkan ke penguasa itu tidak etis. Kalau tidak ada regulasi ulang peraturan ketat ormas soal fungsi dan manfaatnya, lebih baik ormas yang melenceng harus dibubarkan, dan walau misal nanti sudah damai perseteruan mereka, maka pasti akan terulang lagi di lain tempat dan waktu. Yang dimana ini juga berbahaya bagi persatuan. Dan terutama jika menyenggol bawa identitas suku putra daerah, maka bisa berbahaya. Apakah ormas tidak bisa jadi komunitas? Bagaimana bisa nularkan ide-ide berkarya, usaha dan kreatif demi kemakmuran, aksi sosial dan lain-lain? Tentunya yang positif. Sudah gak zaman aksi premanisme, merusuh apalagi disertai pungli dan pala. Jelas-jelas jika yang begini adalah preman sejati. Setujukan ormas yang tidak bermanfaat positif nyata ke rakyat dibubarkan saja.